Ini nih, saya itu mau tanya, mau minta saran, minta solusinya. Soalnya Siap, saya takut ceroboh kan. siap. Kenapa, Mbak? Eh, Gini, Miss. Gini, saya sama teman-teman saya itu kena tipu. Tipu, ini sama teman, kita kenal, Miss. Kita itu kena tipu, dia itu kayak jual beli arisan gitu loh, Miss. Terus? Terus gini, dia itu selalu berkelit setiap kita mau dapat arisannya, dia itu kayak nggak ngerespon gitu, Miss. Terus? Nanti ujung-ujungnya lama sampai kita marah-marah, nanti ujung-ujungnya kita itu dicicil kayak 1 juta gitu, Miss, ya kan udah ada kemasukan tuh 1 juta 2 juta, nanti sisanya itu, Miss, cuma janji 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 gitu, Miss. Nah, Terus? terus nanti ujung-ujungnya dia itu bilang gini, apa, kita nggak bisa mengembalikan semuanya soalnya ownernya kabur. Dia itu selalu beralasan kayak gitu ya, Miss, ya. Hmm, Tapi ternyata dia itu masih melanjutkan bisnisnya jual beli arisan. Lah, hmm, nomor kita yang sudah jadi korban ini semua diprivasi. Dan nomor saya juga sudah diblokir. hmm, Terus saya kan kemarin minta saran hmm. sama sama official, saya boleh sebutin namanya. Silakan. Yang penting kamu bertanggung jawab atas kata-katamu. Ya, saya Hmm, itu kemarin kan minta saran sama official ya Itsam itu. hmm, Terus katanya kan suruh melaporkan karena kan ini sudah banyak korban. hmm, Juga ada buktinya gitu loh, Min. hmm, Ada buktinya dia itu melakukan jual beli arisan. hmm, Terus benar-benar kita ini para korban itu ada yang dapat 1 juta 2 juta, tapi sisanya itu cuma janji 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 gitu loh, Miss. Terus? Nah, terus ini yang buat saya kasihan. Mungkin kalau uang saya nggak kembali, mungkin ya udah saya ikhlasin lah, Miss. Namanya orang udah jelek hatinya ya. Hmm, Tapi yang buat saya harus lapor ini ke Miss Yuni, minta saran. Soalnya ya, Miss, ya, dari korban ini, ada yang benar-benar sampai diinterminate sama majikannya, Miss. hmm, terus? Ada yang titip titip pembayaran, kan kayak nggak bisa keluar gitu, Miss. Titip pembayaran, mungkin dia transfer lewat apanya gitu, nggak dibayarkan, Miss. Akhirnya datanglah surat ke rumah majikannya Hmm, gitu, Miss. Terus terus? ada lagi yang sampai mungkin dia itu ibaratnya mau cari untung lah, dia ambil pinjaman buat beli arisan ke dia soalnya dia percaya, ternyata sama sekali 1 sen pun belum dikembalikan sampai sekarang, Miss. Jadi korbannya itu yang ada di kumpul, yang udah terkumpul di saya itu 8 orang. Oke. Nah, inilah yang Miss Yuni berikan edukasi setiap hari pada kalian kan ini, toh. Miss Yuni melarang Iya, ya. kalian mengharapkan sesuatu kaya dengan mudah, dapat arisan tiba-tiba mengganti uang, dan kalian dapat untung banyak. Kan nggak ada. Miss Yuni sudah melarang sejak tahun 2018 nih. Jangan pernah ikut-ikut arisan, bisnis-bisnis telek. Iya kan? Akibatnya apa? Kalian yang kehilangan pekerjaan. Ini loh yang saya maksud bisnis-bisnis telek itu ya ini. Nggak dapat apa-apa kalian itu. Dan kalian itu sengsara. Karena dia terus akan menipu, Mbak. Kenapa sih kalian dilarang mendengarkan konten saya? Karena mereka bisnis telek. Paham nyampe di sini? Paham, paham, Miss. Iya. Jadi kenapa sih Miss Yuni tuh cerewet banget? Arisan-arisan telek. Wong yang di Indonesia aja arisan banyak yang gagal. Bener gak sih saya ngomong? Benar-benar, Miss, benar, Miss. Iya, jadi solusinya itu sebenarnya satu, jangan mudah percaya dengan tipu muslihat fata morgana yang menjanjikan sesuatu untung besar, modal kecil nggak ada. Modalmu yang kecil diambil, yang besar nggak dapet. Sampai di sini paham maksudnya Miss Yuni? Paham. Terus itu Heeh. solusinya Ya, yang bisa kalau nggak memang Miss harus apa, Pak, Miss? dilaporkan, silakan dilaporkan polisi karena bagaimanapun jejak digital tuh ada. Tapi Oh, iya. konsekuensinya dari semua itu, kalian itu juga nanti dipanggil sebagai saksi atau apapun. Nah, untuk menghentikan jejak langkah dia, laporkan saja sama polisi. Laporkan saja dan beberapa orang. Nah, cara yang terbaik adalah laporkan ke polisi Indonesia dulu yang ada di Hong Kong. Sudah belum? Belum, Miss. Sekali kita nggak ngerti caranya. Oke, siap. Tak kasih nomornya polisi Indonesia yang berada di Hong Kong. Kumpulkan semua teman-temanmu itu dan katakan sama polisi Indonesia yang ada di Hong Kong, Bu, saya ditipu seperti ini, seperti itu.
ngumpul semuanya dan bilang aja disuruh Miss Yuni. Oh iya ya Miss. Mm-mm. Jadi nanti beliau ini akan mendampingi kalian ke polisi Hong Kongnya untuk Oh pembuatan laporan berikutnya. iya ya Miss ya Miss. Ngerti ya? Intinya adalah kenapa Miss Yuni mengatakan nggak usah melok sopo-sopo bisnis-bisnis telek. Sekarang paham kan yang tak maksud itu? Paham paham Miss. Saya itu kasihan sama kalian gitu loh. Kenapa di konten saya kalian nggak mau dengarkan ya kayak gini? Ngerti, Dok? Saya tuh eman sama kalian. Saya tuh eman banget sama kalian. Bentar, sambil tak cari nomor polisi nih. Polisi nih Indonesia yang ada di Hong Kong ya. Polisi. Ya, Miss. Sampai di sini paham, Dok? Paham Miss paham Miss. Eman kan? Eman nggak? Enggak man. Kamu kehapusan piro? Kalau kalau uang saya sisa 5 juta cuma kan. Iya, tapi kan tetap harus dilaporkan dan harus ada kesepakatan ya. Jangan sampai nanti kalau sudah dilaporkan yang satunya nggak jadi, yang satunya jadi, yang satunya nggak jadi. Jangan ya. Harus Iya ya kompak ya. ya. Heeh. Sebentar. Oke, ini sudah ada nomornya. Tak kirimkan ke kamu sekarang ya. Iya Duh, wis Miss. diomongnya ojo bisnis-bisnis kok gak percaya tuh rek Miss Yuni ngomong ki. Hah? Kadang iku loh Miss kayak 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 gimana ya kayak langsung percaya gitu Miss. Nanti kalau udah transfer uang tuh baru inget loh. Aku tadi kok transfer gitu. Bukan, karena dia mengelabuimu dengan cepat, Dok. Paham maksudnya Miss Yuni? Kalau Iya kalau di iya. Miss Yuni kan selalu nih, kalau kamu ke Dokrin Polisi Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi kamu harus laporan bareng-bareng ya. Nanti langsung WA bareng ya. Iya Ini nomormu ini iya. sharekan di teman-temanmu. Oke Miss. Heeh. Jadi karena kenapa sih? Karena doktrinannya Miss Yuni di otak kamu kurang kuat, Dok. Kalau doktrinan Miss Yuni ada di otak kamu kuat, kamu langsung baperan. Ada orang ngomong bisnis, kamu langsung ngomong, oh iki maksudnya Miss Yuni. Yo aku ate dihapusi. Aku terperangkap iki. Jadi wis baper duluan sayang. Jadi otak kamu mau masuk sesuatu wis gak iso. Ngerti? Iya sih Miss. Lek lek aku sih ngaku salah Miss. Emang aku ngaku kayak aku kan sebenarnya udah dikasih tahu temen tuh Miss. Katanya kan temenku ya pernah kayak gitu. Dia itu udah bilangin ke aku, kok kamu percaya sih? Terus aku tuh baru mikir Miss waktu udah transfer itu waktu itu langsung mikir, oh iya ya tadi kenapa aku kok percaya ya gitu Miss baru saya. Iya, karena doktrinannya kurang kuat, Dok. Apa yang kamu pikirkan tuh kurang kuat. Makanya kalah. Ngerti nggak? Ngerti Karena Miss. pikiranmu itu kalah sama apa yang dia sampaikan. Makanya kamu kalah telak. Jadi Ngerti dia Miss. dia dia omongannya manis-manis, Dok. Pinter kalau ngomong Miss, pinter pinter pinter. Iya kan? Iya Pol, pinternya dia. Makanya yang rugi siapa? Mungkin ya kita loh. Lah ya, gak salah dong Miss Juni lek ngomong hati-hati hati-hati. Enggak salah. Lah ya, tapi kan telat. Iya, Miss. Oh, nasi udah jadi bubur ya, Miss ya. Oke, tapi kan ya rugi, Dok. Rugi, Miss. Tapi ini pokok anak-anak ini mau nih dia jerah gitu loh, Miss. Nggak cari mangsa lagi, nggak cari mangsa lagi. Soalnya diviralin itu ya di Facebook itu diviralin itu udah lama tapi kayak nggak mempan ke dia itu, Miss. Bukan nggak mempan, kan sudah naik gede toh, Dok. Paham nggak maksud Soalnya saya? nggak ada yang berani lapor, Miss. Bukan nggak berani lapor, karena kalian sendiri tuh merasa nyaman dengan janji-janjinya. Dan kalaupun kalian lapor, kan postingan Miss Juni diblok sama dia. Di grup-grup itu mana ada postingan Miss Juni? Kan kalian diblok kalau nge-share tentang saya. Karena mereka takut kalian itu tahu kebenaran. Kalian tuh takut kalau kalian tuh sadar dengan apa yang saya beritahukan. Mereka tuh takut. Karena itu mereka lebih memilih untuk membenci saya.
menjelek-jelekan saya. Karena tujuannya apa? Saya mengedukasi, sementara mereka memangsa. Kan beda, Tondo. Tujuannya kan sudah dua hal yang berbeda. Mereka nggak mau Miss Juni itu ngedukasi, terus kalian pinter itu mereka nggak mau. Yang mereka mau apa? Kalian tetap goblok. Kalian jangan tahu apa-apa. Kalau bisa kalian pulang nangis. Nggak usah bawa apa-apa kalian itu. Bawa kertas-kertas yang nggak jelas itu toh. Karena itu Miss Yuni selalu mengatakan, wes ora usah melok-melok bisnis telek. Bisnis ki mau ora usah melok-melok. Jarno enek uang ate entuk kapal tanker ate entuk apa-apa gak usah melok-melok. Ayo wes kasih tahu saya. Kasih tahu saya para TKW yang arisan mungkin dari 100% cuma 2% saja yang sukses. Yang 98% itu nggak sukses, Mbak. Berapa banyak yang sudah mengadu sama saya tentang arisan-arisan telek iki mau? Ngerti? Arisan-arisan dijual. Kenapa? Itu banyak yang nggak jujur meski sama kenal sama temen itu banyak yang Kok Pak. itu? Tetangga, Nduk, saudara itu tega loh. Tetangga, saudara tega. Kan saya bilang nih, cuma 2% arisan yang amanah. Lah kenapa kalian mempertaruhkan gaji kalian hanya untuk dolanan? Tujuanmu ke sini bukan untuk sosialita arisan simpenan uangmu. Benar apa benar? Benar, Miss. Oke, sekarang sudah tak kasih nomor polisi Indonesia yang ada di Hong Kong. Hubungi mereka dan nanti sampaikan salam saya pada mereka. Oh, oke, Miss, oke, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Makasih, Miss, ya. Yo, love you. Bye-bye. Sudah berkali-kali saya mengingatkan tentang bisnis-bisnis telek tersebut. Arang ngurus. Saya nggak ngurus karena kalian ke sini itu bukan untuk sosialita atau apapun, untuk cari pamor atau apapun, tidak. Kamu ke sini hanya untuk cari modal masa depan tetap ada di Indonesia. Saya tetap akan memberikan label Hong Kong itu sebagai negeri beton yang penuh dengan fata morgana, indah, tapi bukan milik kita. Bagus, tapi bukan milik kita. Milik kita adalah Indonesia. Pulanglah ke negerimu. Nggak usah macam-macam, nggak usah ingin gaya helit, tapi hasil merampok. Nggak usah gaya hedon, tapi hasil menipu. Jangan sampai engkau sampaikan pada dirimu sendiri bahwa kamu memiliki segalanya. Saat pulang di Indonesia, kamu bukan siapa-siapa lagi. Jadi